Assalamualaikum pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat datang di Srengenge Channel, channel yang membahas seputar pembangunan. Baik pemirsa, kali ini saya sedang berada di tempat project Srengenge ya. Dan tema kita kali ini adalah membahas tentang cara pemasangan bata ringan. Nah, seperti apa sih cara pemasangnya? Jangan kemana-mana. Oke pemirsa, kita akan membahas proyek baru kali ini ya, yang mana ini sedang progres pemasangan bata ringan ya. Nah, untuk lebih detailnya kita akan langsung tanya ke Mas Dwi lagi. Selamat siang Mas Dwi. Ya, selamat siang Mas. Bagaimana kabarnya Mas? Sehat-sehat, ngopi dulu Mas, jangan lupa Mas, kopinya Ya. diminum. Oke. Mas, ini mau tanya ini, lokasinya ini di mana ini Mas? Ya, kali ini kita akan intip-intip proyek yang ada masih di seputaran Kabupaten Malang Mas, di Malang Mas ya. Masih Malang. Masih Malang kita. Kebetulan di Malang ini ada beberapa pekerjaan yang sedang atau sedang kita kerjakan. Salah satunya ini pekerjaan kita yang ada di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tepatnya di desa atau di Wangkal, desa Wangkal ya, Argosuko atau Wangkal ya desanya ya. Yang jelas di Poncokusumo. Mungkin pemirsa ada yang lokasinya sekitar sini, nah, bisa lihat-lihat di sini ya. Oke, kalau boleh tahu ini proyek pembuatan apa ini Mas? Lalu saat ini kita tetap Mas, kita fokusnya ada di bidang rumah tinggal atau hunian. Hunian ini kan mencakup macam-macam Mas, nanti ada hunian semi hunian, artinya kantor itu kan semi hunian, tapi kita fokusnya memang di rumah tinggal seperti itu Mas, spesialis rumah tinggal. Oke, nah ini langsung ke pembahasan utama ini kita ini. Nah, ini kan menggunakan bata ringan Mas ya. Untuk cara pemasangannya itu seperti apa ya metodenya mungkin? Jadi kebetulan kalau kita yang sering itu kita kan pembangunan rumah tinggal itu tetap kita bangun pilar-pilar dulu Mas. Jadi satu pekerjaan selesai, metodenya lebih mudah. Artinya pelaksanaan pengawasan itu akan lebih mudah. Nah, yang kita kerjakan kan mesti selalu kita bangun pilar-pilar dulu. Lalu kita strukturnya kita selesaikan, atau pilar-pilar atau strukturnya kita selesaikan. Pekerjaan strukturnya kita selesaikan, baru nanti kita tahap ke pekerjaan arsitektur seperti yang sekarang kita kerjakan ini kan termasuk dalam pekerjaan arsitektur atau poinnya atau pekerjaannya ada ya ini pekerjaan pasangan dinding menggunakan bata ringan. Nah, pelaksananya itu sama seperti batu bata merah. Jadi pertama-tama ya tetap kita marking atau kita tarik benang, kita lot seperti biasanya. Nah, lot ini kan bisa pakai bandul atau pakai alat waterpass atau TS atau tedolit seperti itu untuk menentukan garis horizontal atau vertikalnya seperti itu Mas. Atau bisa lagi pakai laser, itu juga bisa. Yang jelas 2 poin itu terpenuhi, garis horizontal tegak lurus, garis vertikalnya juga tegak lurus seperti itu. Jadi nanti untuk finishing selanjutnya tidak akan berpengaruh seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat-lihat kan rumah yang terbuat dari bata ringan itu sudah mulai marak kan ya. Nah, itu apa sih keunggulan dari menggunakan bata ringan? Yang jelas banyak keunggulannya Mas dibanding dengan batu bata merah itu. Tadi cara pengerjaannya kan mortar itu tidak terlalu banyak ya. Jadi kita susun satu persatu untuk bata ringannya itu. Satu persatu kita susun. Nah, kalau bata merah itu kan satu-satu, cuman bidangnya itu lebih sedikit Mas, beda dengan bata ringan yang standar itu kan ukurannya 60, tingginya 20 lah. Kalau bata
Merah itu kan 5 cm, panjangnya 20 cm, itu paling yang paling banyak di pasaran seperti itu. Kalau seandainya kita bandingkan dengan batako, apa keunggulan dari bata ringan ini kalau kita bandingkan dengan batako? Kalau batako jelas lebih berat, Mas. Nantinya kalau untuk pengerjaan di lantai 2 itu kan mobilisasi material ke atas itu kan membutuhkan tenaga yang lebih. Tapi kalau untuk bata ringan ini kan kita ngangkat 3 atau 4 buah kan masih kuat. Cuman kalau untuk batako ini kan lebih berat, Mas. Jadi mobilisasi lebih berat, terus nanti di berat bangunan itu juga akan pengaruh. Balok-balok yang sebagai tumpuan batako ini nanti juga akan berbeda sebenarnya kalau untuk rumah 2 lantai. Tapi kalau untuk 1 lantai mungkin kita pakai batako itu masih oke-oke saja, karena kan 1 lantai struktur tidak dominan seperti rumah 2 lantai seperti itu, Mas. Ini apakah bisa dibilang keunggulan ini, Mas? Kan umumnya orang biasanya kalau menggunakan bata merah dengan batako itu untuk material pasir itu bisa lebih hemat. Nah, apakah kalau bata ringan ini bisa dibilang jauh lebih hemat dari itu? Kalau itu kita belum pernah detail, Mas, masalah penggunaan material yang hubungannya nanti dengan cost atau pengeluaran atau budget yang dikeluarkan. Yang jelas pekerjaan bata ringan ini lebih cepat karena kan dimensinya lebih besar, terus tingkat presisinya lebih akurat karena kita harus fabrikasi seperti itu. Terus kalau ini sama dengan bata merah, yang jelas tingkat insuli terhadap panas ini sangat cocok kalau untuk di iklim-iklim di Indonesia ini tropis. Jadi penyerapan panas, penyerapan dingin itu hampir sama dengan bata merah. Jadi ketika terjadi panas di luar, di dalam itu juga masih terlindungi seperti itu. Itu kelebihannya di bata ringan seperti itu, Mas. Oke, nah jika tadi kita udah membahas kelebihannya, Mas. Nah, untuk bata ringan jika dibandingkan dengan bata merah ataupun batako, kekurangannya apa, Mas? Kalau kekurangannya kita terkait dengan pabrikasi, Mas. Jadi untuk pabrikasi kan terkait dengan pengiriman dan sebagainya itu juga salah satu kendala. Ada beberapa daerah itu yang memang belum tersentuh oleh bata ringan karena medan dan sebagainya. Lah itu menjadi masalah. Tapi secara umum hampir tidak ada kekurangannya, Mas. Belum kita temukan kekurangannya di bata ringan seperti itu. Oh, berarti untuk bata ringan ini pengadaannya masih belum menyeluruh, Mas, ya, untuk di Indonesia ini. Bisa jadi seperti itu, Mas. Kan ada beberapa daerah itu yang masih belum terjangkau oleh bahan-bahan yang pabrikasi. Jadi memang bahan-bahan dari lokal itu akan lebih murah ketika belum ada jaringan distributor dari bata ringan itu sendiri seperti itu. Oke. Nah ini kalau saya lihat-lihat ini sepertinya pengerjaan ini kok agak nggak biasa ya. Ini arahnya modelnya mau seperti apa ini, Mas? Kalau ini nanti kedepannya bata ringan ini akan kita ekspos, artinya kita ekspos, tidak kita lepoh atau tidak kita plester. Oh. Jadi kita treatment dulu bata ringannya menggunakan mesin ini yang bisa dilihat ini pakai mesin router ini. Jadi sudut-sudutnya kita tumpulkan biar kelihatan agak kalau ditata seperti itu aja kan tampilannya kurang boys ya, Mas. Tapi kalau kita
tumpulkan ini nanti kan kelihatan berbeda seperti itu. Tidak kita Mas, kita expose lah istilahnya. Bataringannya kita expose, jadi perlu kita treatment dulu. Nanti finishingnya mungkin di pertemuan atau kesempatan yang lain Mas, kita finishing seperti apa, jadi nanti biar kelihatan, jadi bisa juga sebagai bahan referensi Itu para pencinta channel ini untuk inspirasi. Oh ternyata seperti ini juga bagus, seperti itu Mas. pengerjaan seperti ini dengan pengerjaan plester Mas, apakah ini bisa lebih lama Mas? Karena kan melihat strukturnya ini lebih ditata lagi. Dari segi bahan kita lebih memilih Mas sebenarnya. Batu bataringan atau batu bataringan ini kan fabrikasi dan pabriknya kan berbeda-beda, jadi finishingnya juga beda, artinya presisi itu juga mestinya berbeda setiap pabrik itu. Jadi kita memang milih pabrik dengan ketelitian atau presisinya yang sama seperti itu. Kadang ada yang selisih, memang beberapa pabrik itu produknya ada yang selisih 5 mili ukurannya, ya nggak sama lah seperti itu. Berarti untuk model expose ini nggak bisa sembarangan milih bataringan Mas ya? Secara umum kalau bataringan sama ya, cuman ada beberapa fabrikasi yang memang nggak sama, jadi tetap kita akan memilih secara ukuran, terus secara material itu tetap akan kita pilih seperti itu Mas. Oke, baik Mas, terima kasih waktunya, kami rasa cukup ya informasi kita saat ini. Nah untuk pemirsa mungkin yang ingin tahu jadinya seperti apa, tunggu terus video kami. Iya Mas, tetap semangat Mas. Yap, Salam jaga kesehatan dan stamina. yap. Terima kasih. Nah, seperti itu ya cara pemasangan bataringan. Nah, untuk pemirsa mungkin ada yang masih kurang paham bisa langsung komen di bawah. Oke, sebelum saya pamit, dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami dan assalamualaikum.